Orang sholat berdiri bukan nggak sanggup, tapi dia sanggup berdiri. Maka ada orang sholat berdiri, kemudian dia sholatnya duduk setelahnya. Misalnya pengen bertakbir Allahu Akbar, membaca, kemudian rasa hendak berduduk. Taib. Apa hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah sahih fikih sunnah atau fikih sunnah wanita. Kita pada minggu kemarin sampai pada pembahasan rukun yang pertama dari rukun di dalam salat, yaitu bertakbiratul ihram. Sekarang kita masuk pada rukun kedua dari rukun salat, yaitu berdiri ketika sholat fardu bagi yang mampu melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qumu lillahi qanitin", yang artinya berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa ala janbin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak mampu, salatlah dengan duduk. Jika kamu tidak mampu, salatlah dengan berbaring. Kata Syekh, faidah, para ulama sepakat bahwa orang yang sehat dan mampu berdiri tidak boleh mengerjakan salat fardu sambil duduk, baik ia sholat sendiri ataupun sebagai imam. Yang kedua, kata Syekh, ijma' ulama mengatakan bahwa orang yang sakit yang tidak mampu berdiri tidak diwajibkan berdiri. Ia boleh melaksanakan sholat sambil duduk. Demikian halnya dengan orang yang masih memungkinkan berdiri. Namun hal itu menjadi beban berat baginya atau khawatir sakitnya akan bertambah parah atau memperlambat kesembuhannya. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi SAW pernah terjatuh dari kuda sehingga kulit pada sisi badan sebelah kanan beliau sobek. Ketika kami menjenguk beliau, waktu salat pun tiba. Beliau SAW mengimami salat sambil duduk dan kami pun bermakmum di belakang beliau Rasulullah SAW sambil duduk. Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, zahir hadis ini, kata Ibnu Qudamah, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW bukan tidak bisa berdiri sama sekali, akan tetapi beliau merasa berat dan kesulitan. Karena itu kewajiban berdiri gugur dari beliau sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dari orang lain. Taib. Bapak, Ibu, ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan rukun yang kedua dari rukun salat, yaitu berdiri. Para ulama sepakat berdiri ini adalah rukun di dalam salat.
Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran, wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, berdirilah jika engkau hendak melaksanakan salat. Maka hadis ini, ayat ini perintah. Ada fi'il amr di sini, perintah untuk melaksanakan salat berdiri. Asalnya perintah menunjukkan sebuah kewajiban. Dan juga hadis Nabi SAW pada hadis Imran ibn Husain, Nabi berkata, kata beliau, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau dalam kondisi berdiri. Maka kata para ulama, ya, seseorang salat dalam kondisi berdiri ini merupakan perintah dari Nabi SAW. Maka tidak sah atau batal salat seseorang kalau seandainya dia mampu berdiri tapi salatnya sambil duduk. Maka salatnya tidak sah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berdiri di dalam salat itu merupakan rukun di dalam salat, pertanyaannya, adakah batasan maksimal atau batasan minimal berapa lama seorang itu berdiri? Contoh misalnya, seseorang itu berdiri, ada kebatasan minimalnya misalnya 1 menit harus dia berdiri di dalam salat, atau seperti apa di dalam Islam? Pertama, kalau orang itu sholatnya berjamaah atau sholatnya sendiri, maka dia berdiri ketika sholat tersebut sampai selesai bacaannya. Ya, misalnya dia membaca surah Al-Fatihah, membaca surah setelahnya, maka sampai selesai. Ya, tidak boleh setelah dia membaca Al-Fatihah kemudian di dalam pas membaca surah dia duduk, tidak, sampai selesai berdiri tersebut. Kalau dia seorang yang masbuk, ya, kalau dia seorang masbuk misalnya di dalam sholatnya, berapa batasan minimalnya dia berdiri dalam sholat? Maka batasan minimal berdiri dalam sholat bagi orang yang masbuk adalah sesuai dengan batasan takbiratul ihram, yaitu dia mengangkat Allahu Akbar, langsung dia ruku. Maka itu sudah cukup dikatakan dia berdiri di dalam salat. Maka itu disesuaikan dengan kondisi orang salat. Kalau kondisinya masbuk, mendapati imamnya ruku, maka batasan minimal ketika dia berdiri di dalam salat itu adalah batasan seseorang bertakbiratul ihram. Ketika dia mengangkat Allahu Akbar, baru dia ruku. Ya. Tetapi kalau orang itu tidak masbuk, salat berjamaah atau salat sendiri, maka tidak ada di sini batasannya, yaitu dia sampai selesai membaca surah. Ketika dia ruku, baru dia ruku. Tidak boleh dia pas membaca Al-Fatihah dia berdiri, setelah selesai membaca Al-Fatihah, membaca surah misalnya dia duduk. Maka ini tidak boleh. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul pertanyaan, kalau dikatakan berdiri tadi rukun di dalam salat, timbul pertanyaan, kapan seseorang itu dia dikatakan berdiri? Kapan seseorang itu dikatakan dia berdiri? Dan ini sudah saya jelaskan pada minggu kemarin, bahwasanya ketika posisi seorang itu lebih dekat ke arah berdiri daripada arah ruku, maka itu dikatakan dia berdiri. Kalau posisi kita itu ketika sholat misalnya, ya, lebih dekat kepada arah mendiri walaupun dalam kondisi membungkuk, maka kita dikatakan itu berdiri. Tapi kalau kondisi kita di dalam sholat lebih dekat ke arah ruku, maka itu dikatakan orang tersebut tidak berdiri di dalam sholat. Ya, maka dianggap dia tidak melaksanakan sholat berdiri. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang dimaksud berdiri di dalam sholat ini seperti apa, Ustaz? Karena ada sebagian orang berdiri di dalam sholat tapi hakikatnya dia tidak berdiri. Contoh misalnya, ada sebagian orang kadang-kadang itu sholatnya mepet tembok. Sholatnya mepet tembok. Kemudian dia bertakbiratul ihram, kemudian dia bersender di tembok tersebut. Ya, bersender dalam tembok tersebut. Apa hukumnya? Orang yang sholat berdiri tapi bersandar di tembok. Apakah dikatakan orang itu sholatnya berdiri ataukah duduk? Ya. Maka kata para ulama, siapa saja
yang sholatnya bersandar atau bertumpu pada tembok atau bertumpu pada tongkatnya, pada dia mampu berdiri, maka kalau itu bertumpu secara total, maka dia dianggap tidak berdiri dalam sholat. Seperti apa contohnya Ustaz? Contoh misalnya, pian sholat di samping tembok, kemudian pian bersandar, ini nyaman, ya, di samping tembok dingin, ini dia bersandar di tembok. Kalau seandainya tembok itu dihilangkan, niscaya badan orang ini jatuh. Kalau seperti itu keadaannya, kalau kita misal ke temboknya itu tidak ada, maka badannya itu pasti jatuh. Maka ini dikatakan dia tidak berdiri dalam sholat. Atau seseorang bertumpu mungkin pada tongkatnya. Dia pada mampu untuk berdiri, tapi dia bertumpu pada tongkatnya. Kalau seandainya tongkat itu dihilangkan, dia akan jatuh. Karena dia bertumpu total di dalam tongkat tersebut. Maka ini dikatakan pula orang ini sholatnya tidak berdiri. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia tidak berdiri. Karena dia bertumpu pada suatu benda. Oleh karena itu kata para ulama tidak sah sholat seorang muslim atau muslimah ketika dia berdiri di dalam sholat tetapi dia bertumpu pada dinding atau pada tongkatnya. Tetapi kalau seandainya bertumpuknya pada sesuatu yang tidak total. Dia bersandar dengan dinding, tetapi kalau seandainya dinding itu dirobohkan, dihilangkan, dia tidak akan jatuh. Cuma bersandar bebaya. Maka ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia tidak bertumpu. Artinya kalau tidak ada dinding pun dia tidak akan jatuh badannya. Atau dia juga megang tongkat. Kalau seandainya tongkat itu dilepas, dia tidak mempengaruhi keseimbangannya dia. Maka ini tidak ada masalah. Ya, ini tidak dilarang semacam ini, tapi afdalnya adalah seseorang ketika sholat dia tidak bertumpu dengan sesuatu apapun. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh mengatakan, ya, yang ketiga kata beliau, kita baca lagi yang ketiga, jika engkau berada dalam pesawat atau kapal laut, maka engkau wajib mengerjakan sholat fardu dengan berdiri jika mampu. Namun jika tidak mampu, engkau boleh mengerjakannya sambil duduk. Nabi SAW pernah ditanya tentang sholat di atas kapal laut. Beliau SAW menjawab, sholatlah kamu dengan berdiri, kecuali jika kamu takut tenggelam. Telah dijelaskan sebelumnya tentang dibolehkannya mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan, baik dalam perjalanan jarak dekat ataukah jarak jauh. Namun jika tidak sedang dalam perjalanan, tidak dibolehkan mengerjakannya di atas kendaraan. Dibolehkan mengerjakan sholat sunnah sambil duduk walaupun tanpa udzur, namun pahala orang yang sholat sambil berdiri lebih besar, atau pahala orang yang sholat sambil duduk separuh lebih sedikit dari orang yang sholat sambil berdiri. Diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sholat seorang yang dilakukan sambil duduk. Lalu beliau menjawab, jika ia mengerjakan sholat sambil berdiri itu lebih baik. Orang yang sholat sambil duduk pahalanya separuh lebih sedikit dari pahala orang yang sholat sambil berdiri. Orang yang sholat sambil berbaring, pahalanya separuh lebih sedikit dari pahala orang yang sholat sambil duduk. Akan tetapi, jika engkau sholat sambil duduk karena uzur, maka pahala sholatmu tidak berkurang. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man marida aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka pahala sholatnya dihitung sempurna, seperti halnya orang yang sehat dan mukim, tidak sedang safar. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh menjelaskan tentang masalah kondisi-kondisi seseorang yang boleh dia sholat dalam kondisi tidak berdiri.
Pertama, dijelaskan oleh Syekh di sini adalah ya orang yang sholat misalnya di dalam kondisi di dalam pesawat terbang misalnya atau dalam kapal laut tidak memungkinkan dia berdiri. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi di pesawat misalnya tidak diizinkan oleh pramugari. Ada tempatnya tapi tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Atau di kapal laut pengen sholat tapi ombaknya begitu besar sehingga tidak ada waktu kesempatan untuk berdiri. Maka kondisi-kondisi semacam ini ya kalau seandainya tidak memungkinkan dia sholat dalam kondisi berdiri, ya maka diperbolehkan dia sholat dalam kondisi duduk. Bukan berarti pada pemahaman sebagian orang, kalau dia safar dengan menggunakan pesawat, dia safar menggunakan kapal laut, otomatis langsung boleh sholat sambil duduk. Tidak. Tetapi, kapan dia dibolehkan? Ketika tidak memungkinkan sama sekali. Tidak ada cara lain, kecuali sholatnya sudah duduk. Maka ini yang baru diperbolehkan. Tapi kalau di situ ada kemungkinan, memungkinkan kita untuk sholat, di kapal laut berdiri harus berdiri. Dan di kapal laut sholat berdiri itu lebih mudah. Dan seperti itu pula di atas pesawat. Kalau seandainya kita sholat memungkinkan berdiri, harus berdiri. Maka kalau ada pramugarinya mengatakan tidak boleh, maka minta izin dulu. Ya, berdebat dulu, tidak ada masalah. Ya, itu kita harus meminta. Ketika dia betul-betul tidak mengatakan tidak boleh, barulah kita sholat duduk. Ya kita bertanya, boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Ya. Kalau seandainya tidak boleh dijelaskan tidak boleh ini aturan dari penerbangan, kita akan didenda macam, nah itu sudah duduk Anda sholatnya. Tapi kalau seandainya kadang-kadang itu ijtihad pramugarinya sendiri kadang-kadang. Ya. Kenapa? Karena orang dilarang sholat sambil berdiri, tapi dia berdiri. Apa bedanya? Ya. Apa beda? Beda. Makanya ditanyakan boleh tidak sholat berdiri. Tetapi biasanya maskapai yang Saudi Airlines dan semisalnya kalau safarnya jauh itu biasanya ada musola di dalamnya. Kemudian di antara juga kondisi seseorang itu boleh dia sholat dalam kondisi duduk adalah ketika dia itu sholat sunnah. Sholat sunnah. Maka seseorang boleh dia ketika dia sholat sunnah, dia sholat dalam kondisi duduk. Walaupun tidak ada uzur, Ustaz. Walaupun tidak ada uzur. Sholat sunnah apa, Ustaz? Semua sholat sunnah. Semua sholat sunnah diperbolehkan seseorang itu sholat dalam kondisi duduk. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi syai'in min salatil lail jalisan hatta idza kabbar qara'a jalisan fa idza baqiya alaihi min surati 30 aw 40 ayah qama fa qara'ahunna summa raqa'a." Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Nabi SAW membaca dari Al-Quran di sholat malamnya dalam kondisi duduk. Sampai beliau pernah bertakbir, beliau qara'a jalisan. Sampai pernah beliau bertakbir dan membaca dengan duduk. Artinya sholat Nabi duduk. Fa'idha baqiya alaihi min surah 30 atau 40, jika dan pada saat tertinggal dan dari surah yang beliau baca itu tersisa 30 ayat lagi atau 40 ayat, kata Aisyah, Nabi bangkit. Setelah duduk Nabi bangkit berdiri. Faqara'ahunna summa raka'a. Kemudian Nabi membaca menyempurnakan, kemudian Rasulullah ruku. Oleh karena itu Imam Ibn Abdul Bar mengatakan bahwasanya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffalu jalisan wa hadha kullu la khilafa fihi walhamdulillah. Kata Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah salat nafilah, salat sunnah
dalam kondisi duduk. Dan ini semuanya, semua sholat nafilah, la khilafa fi, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka nas dari Imam Ibn Abdul Bar bahwasanya sholat nafilah itu boleh seseorang sholatnya dalam kondisi duduk. Ya, maka tidak mengapa. Semua sholat sunnah, tidak hanya sholat malam saja. Sholat sunnah rawatib, sholat duha, ya, sholat semuanya. Sholat tahiyatul masjid pun boleh dalam kondisi duduk. Ya. Tetapi perlu diingat, barang siapa yang sholat dalam kondisi duduk tanpa udzur syar'i, maka pahalanya berkurang dibandingkan dia dengan sholat berdiri. Berdasarkan hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala. Kata Imran ibn Husain, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatir rajul qa'idan, faqal in shalla qa'iman fahuwa afdal, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id." Kata Imran bin Husain, saya bertanya kepada Rasulullah tentang sholatnya seorang laki-laki dalam kondisi duduk. Maka Nabi pun menjawab, jika seandainya dia sholat dalam kondisi berdiri itu lebih utama. Dan jika dia sholat duduk, ya, dan barang siapa sholat duduk, maka dia mendapatkan pahala separuh dari sholat orang berdiri. Dan barang siapa sholat dalam kondisi tidur berbaring, dia mendapatkan pahala separuh dari sholat orang dalam kondisi duduk. Ini menunjukkan bahwasanya sholat dalam kondisi duduk itu boleh, tetapi pahalanya berkurang. Ini tentu harus digarisbawahi kalau dalam kondisi dia tidak ada udzur syar'i. Kalau dia ada udzur syar'i, seperti dia sakit dan semisalnya, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas pernah berkata, kata Anas, anna Rasulullah SAW raja'a min ghazwati Tabuk fadana min al-Madinah faqala inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wa laqata'tum wadiyan illa kanu ma'akum qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah. Qalu bil Madinah habathahumul udhur. Dari Anas bin Malik kata beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ketika beliau balik dari peperangan Tabuk dan mendekati kota Madinah, Nabi bersabda, kata Rasulullah, sesungguhnya di Madinah ini ada sekelompok orang, ya, tidaklah kalian melakukan sebuah perjalanan dan tidaklah kalian melewati sebuah lembah kecuali mereka bersama kalian. Maksudnya mereka mendapatkan pahala seperti apa yang kalian lakukan. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, dan mereka di Madinah? Iya, kata Nabi, mereka di Madinah. Habasahumul udhur. Mereka tidak ikut bersama kalian tapi dapat pahala karena mereka terhalang oleh udhur. Oleh karena itu, siapa saja yang sholat dalam kondisi duduk karena ada udhur syar'i, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang sholat sempurna. Kemudian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menyinggung pembahasan tentang masalah bagaimana seseorang yang sholatnya dalam kondisi asalnya dalam kondisi duduk, kemudian dia berdiri, boleh apa tidak? Atau sebaliknya, dia sholat dalam kondisi berdiri, kemudian tiba-tiba dia duduk. Contoh, saya sholat sunnah, sholat malam. Saya sholat malam dalam kondisi berdiri. Ya, sholat di Masjid Al-Faruq. Kebetulan imamnya bacaannya panjang. Ya, kebetulan baca imamnya panjang. Saya kira Sidin membaca Amma Yatasa'alun. Ini Amma Yatasa'alun sedikit aja, kata saya. Ternyata lanjut Sidin dengan surah Nazi'at. Jauh kayaknya sutumar aja gini. Ternyata lanjut dalam surah Abasa. Panjang imamnya. Ini kada sanggup saya berdiri. Akhirnya saya duduk. Padahal saya sanggup aja, tapi saya nggak mau capek. Saya duduk. Boleh tidak seseorang yang
sholat, ya, asalnya dia berdiri, kemudian dia sholatnya duduk. Ya. Maka kata para ulama, orang yang sholatnya berdiri, kemudian dia duduk setelahnya, ya, ini kita bahas tanpa udzur dulu. Orang sholat berdiri, bukan nggak sanggup, tapi dia sanggup berdiri. Maka ada orang sholat berdiri, kemudian dia sholatnya duduk setelahnya. Misalnya pengen bertakbir Allahu Akbar, membaca, kemudian rasa hendak berduduk. Taib. Apa hukumnya? Hukumnya boleh. Seorang yang sholat sunnah, ini kita pembahasan kita sholat sunnah bukan sholat wajib. Sholat wajib tidak boleh duduk, sholatnya sambil duduk. Ini sholat sunnah. Orang yang sholatnya berdiri. Kemudian dia di tengah-tengah sholat, dia lanjutkan dengan duduk. Boleh apa tidak? Boleh. Apa dalilnya? Karena dalilnya adalah kalau asalnya tidak wajib bagi orang yang sholat sunnah itu berdiri, maka otomatis ketika di tengah itu dia melakukan duduk, maka tidak ada masalah. Sama seperti misalnya seseorang yang seorang yang puasa sunnah, kemudian dia tergoda dengan makanan. Orang puasa sunnah tergoda makanan. Misalnya pengen puasa sunnah Senin Kamis, pas di siang hari, ya, ibu-ibu misalnya puasa Senin Kamis, pas di siang hari abahnya membawakan sate kambing misalnya. Nah, ya. Abahnya makan sate kambing, sedangkan Sidin tergoda, ya, ketujuh makan kambing, tergoda hatinya. Imannya kada kuat, ya. Kemudian hendak dia berusaha menahan. Tiba-tiba abahnya datang pulang membawa es krim dari McD misalnya. Kemudian minum jus, ya, di hadapan bininya. Akhirnya bininya luluh imannya, akhirnya dia batalkan. Boleh apa tidak? Boleh. Puasa sunnah boleh dibatalkan? Boleh. Tidak mengapa. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW. Nabi pernah suatu hari datang ke rumah Aisyah. Kata Nabi SAW, kata Aisyah, ya Rasulullah, dia lana hais. Wahai Rasulullah, kata Aisyah, kami diberikan hais, ya, makanan. Kemudian kata Nabi SAW, arini. Mana? Kata Nabi, bawa ke sini. Akhirnya dibawakan oleh Aisyah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, laqad asbahtu sha'iman. Padahal tadi pagi aku sudah berpuasa fa'akal. Kemudian Nabi makan hais tersebut. Beliau batalkan puasa beliau. Ini menunjukkan bahwasanya kalau puasa sunnah saja boleh dibatalkan karena asalnya puasa sunnah tidak wajib. Sebab itu pula di dalam sholat itu ketika dia sholat sunnah, boleh sholat sunnah itu duduk. Ketika dibolehkan seseorang sholat sunnah di awal sholat duduk, maka di pertengahan tentu lebih boleh lagi. Makanya kata para ulama tidak mengapa seseorang yang sholat sunnah yang asalnya berdiri kemudian dia duduk setelahnya. Maka ini tidak mengapa. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara pembahasan juga yang dibahas oleh Syekh tadi adalah yang dibaca oleh Syekh tadi adalah pembahasan tentang masalah pertama yang menjadikan orang tidak wajib berdiri adalah sholat sunnah. Kemudian yang kedua yang disebut singgung oleh Syekh juga tadi ada sebelumnya adalah orang yang tidak mampu berdiri. Orang yang tidak mampu berdiri akibat dia sakit. Akibat dia sakit atau seorang tidak mampu. Maka di sini ada pertanyaan, Ustadz, apa kaidah orang yang sakit tidak wajib berdiri? Apa kaidahnya? Apakah semua orang sakit itu boleh dia sholatnya duduk ketika sholat wajib? Maka jawabannya adalah, pertama, orang yang sakit ya tidak memungkinkan dia berdiri, tidak diperbolehkan dia sholatnya duduk. Pertama, ketika sakitnya ya bertambah parah. Ketika dalam kondisi berdiri, sakitnya bertambah parah. Kemudian yang kedua, ya, para ulama mengatakan atau terlambat kesembuhannya. Kalau dia berdiri lambat sembuhnya. Misalnya orang ya patah tulang misalnya.
Kemudian kalau dibawa berdiri, makin lambat sembuhnya. Padahal bisa dia sholat berdiri. Tapi kalau dia bawa berdiri, lambat sembuhnya. Atau seseorang sakit, kalau dia bawa berdiri, dia tidak khusyuk. Gemetar-gemetar orangnya. Ya, orang mungkin baru sembuh dari stroke, tidak sanggup berdiri. Berdiri kawa, tapi gemetar-gemetar dia tidak khusyuk menahani. Demikian. Maka orang-orang semacam ini dikatakan dia boleh sholat dalam kondisi duduk. Nah ini dawabitnya, ini kaidah kapan seorang yang dikatakan dia tidak mampu berdiri ketika dia sakit, kapan dia boleh duduk. Tidak semua orang yang sakit itu boleh duduk sholatnya. Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah orang tersebut ya pertama sakitnya bertambah parah. Kemudian yang kedua ya terakhir ya terlambat kesembuhannya. Kesembuhannya lambat. Ya. Yang seharusnya seminggu dia sembuh menjadi 1 bulan atau 2 minggu. Yang seharusnya seminggu sembuh terlambat kesembuhannya 1 minggu. Atau tadi hilang khusyuknya di dalam sholat, mampu berdiri tapi tidak bisa khusyuk di dalam sholat. Orang-orang semacam ini ya maka mereka diperbolehkan sholat dalam kondisi duduk. Maka tidak semua penyakit sakit itu boleh sholat dalam kondisi duduk. Misalnya ada orang sakit gigi. Kenapa ikut sembahyang duduk? Sakit gigi ulun kan ada hubungannya. Sakit gigi dengan sembahyang berduduk. Ya. Maka ini kaidah ulama mengatakan dawabit seseorang diperbolehkan dia sholat dalam kondisi duduk. Kemudian ketika kita mengatakan orang yang tidak mampu itu boleh dia sholat dalam kondisi duduk. Kalau tidak mampu dalam kondisi duduk, dia boleh sholat dalam kondisi berbaring. Perlu Bapak Ibu garis bawahi. Kalau dalam kondisi duduk, syaratnya semacam itu, maka berbaring syaratnya lebih ketat lagi. Bukan berarti ketika boleh duduk, berarti sama. Enggak. Berbaring harus lebih ketat lagi. Berarti penyakitnya lebih parah lagi. Ya, penyakitnya lebih parah. Ya. Maka tidak serta-merta boleh duduk, boleh juga berbaring, tidak. Kalau duduk tadi kaidah yang semacam itu, ketika dia berbaring, maka dia harus lebih parah. Ya, sakitnya. Lebih parah kesusahannya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara uzur juga yang menjadikan seorang itu boleh sholat dalam kondisi duduk adalah sholat dalam kondisi takut. Ya. Sholat dalam kondisi takut. Maka orang yang sholat dalam kondisi takut diperbolehkan dia sholat dalam kondisi duduk, walaupun itu sholat wajib. Di antaranya adalah ketika ya seseorang ya dalam kondisi berperang misalnya, ya dalam kondisi berperang. Maka diperbolehkan orang itu dalam kondisi berperang, dia sholat dalam kondisi duduk. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah hadis Nabi, ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِنْ خِبْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian sedang dalam kondisi berperang, maka kata Allah, boleh engkau itu sholat dalam kondisi berjalan atau berlari. Ya, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu ketika berperang itu boleh diakhirkan sampai keluar waktunya. Maka di dalam peperangan Khandaq Nabi SAW berperang dan Nabi tidak sempat sholat asar. Sholat asarnya kapan? Di waktu maghrib. Ya. Ya. Turun ayat fa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Kata Allah, jika engkau berada ya di dalam kondisi khauf, maka hendaklah kalian mendirikan salat. Muncullah pensyariatan salat khauf di sana. Kaifiyah tata cara salat khauf. Tetapi ayat ini dihapus. Mengakhirkan salat sampai waktu maghrib itu dihapus hukumnya. Dulu boleh. Ketika dalam peperangan orang tidak sempat salat asar, diakhirkan sampai maghrib. Dulu itu boleh. Tapi dihapus hukumnya dengan ayat fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian takut, ya, maka sholat dalam kondisi berlari atau dalam kondisi duduk.
Artinya tidak boleh lagi ada orang itu mengakhirkan sholat ya keluar dari waktunya. Maka seperti itu pula kalau seandainya kita dalam kondisi yang takut, contoh Bapak Ibu dalam kondisi takut misalnya dikejar-kejar orang misalnya. Akhirnya si Din bersembunyi. Ya, bersembunyi. Kalau berdiri mencungul kelihatan misalnya. Dicari orang misalnya. Ya, dicari musuhnya misalnya. Akhirnya dia bersembunyi. Kemudian kalau dia berdiri, dia akan ditangkap orang. Terus apa yang harus dia lakukan? Sedangkan sholat sudah masuk waktunya. Boleh tidak dia sholat dalam kondisi duduk? Boleh. Dia harus sholat dalam kondisi duduk. Tidak perlu dia menunggu sampai waktunya keluar. Maka dia sholat dalam kondisi duduk. Atau seseorang misalnya, dia rumahnya dimasuki oleh perampok. Ya, yang sangat buas. Akhirnya dia bersembunyi di dalam lemari. Misalnya duduk dia dalam lemari sembunyi. Atau sembunyi ya di bawah kolong rumahnya misalnya. Takut dia dengan perampok tersebut. Dan perampoknya ada berada di rumahnya. Mengambil hartanya. Dan waktu sholat sudah hampir habis. Maka dia disuruh sholat dalam kondisi duduk. Itu diperbolehkan. Dan tidak boleh dia menunggu sampai waktu sholat selesai. Maka tidak boleh. Sholat dalam kondisi duduk. Maka ini salah satu udzur syar'i. Maka Bapak Ibu salah satu udzur juga seseorang itu sholat dalam kondisi duduk adalah ketika dia takut. Kemudian di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama bagaimana kalau seandainya dalam kondisi menjaga kesucian. Boleh tidak dia sholatnya duduk? Contoh, ada sebagian wanita itu kadang kalau dia sholat keluar angin. Entah itu di kemaluannya, ya sering keluar angin, ya, atau di pantatnya. Atau seseorang kalau dia sholat berdiri, sebagian laki-laki biasanya punya penyakit salisul baul, ya, dia keluar menetes air kencingnya, ya. Kalau dia duduk tidak, tapi kalau dia berdiri keluar. Taib. Mana yang lebih utama? Atau seorang wanita yang biasanya keluar keputihan misalnya. Kalau dia berdiri keluar semacam putih basah lembab. Ya. Tapi kalau dia duduk tidak. Taib. Ustadz, saya sholatnya duduk saja. Kenapa kalau saya berdiri sering keluar angin atau keluar air kencing? Ya. Kalau duduk tidak, Ustadz. Lebih apa? Terjaga kesucian saya. Taib. Orang semacam ini apa dikasih udzur? Dia sholatnya dalam kondisi duduk. Ataukah diperbolehkan dia sholat dalam kondisi berdiri? Maka jawabannya adalah ya, dari satu sisi orang ini menjaga syarat sholat. Kalau dia sholat dalam kondisi duduk, syaratnya tidak batal, wudunya tidak batal. Tapi kalau dalam kondisi berdiri, di sini dia akan melanggar syarat, itu wudunya batal. Maka kata para ulama, kondisi semacam ini tidak diperkenankan dia sholat dalam kondisi duduk. Lebih utama dia dalam kondisi berdiri. Dan orang semacam ini dikasih udzur. Ya, orang semacam ini dikasih udzur. Maka kalau Anda sholat berdiri, kencingnya menetes terus, tidak berhenti kecuali dalam kondisi duduk, maka sholat dalam kondisi berdiri tidak ada masalah. Karena itu udzur syar'i. Atau ibu-ibu misalnya, ketika dia sholat, kalau dia berdiri misalnya, kadang keluar terus angin. Ya, keluar terus angin tidak berhenti kecuali dia duduk, baru tidak keluar. Maka sholat dia dalam kondisi berdiri. Karena ini adalah udzur syar'i dan dia dimaafkan di dalam syariat. Ya, dia dimaafkan di dalam syariat. Ya, sehingga para ulama mengatakan ini bukan sesuatu yang diperbolehkan orang itu sholat dalam kondisi duduk. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat dalam kondisi berdiri, ya, bagaimana posisi kaki kita? Ya, di sini tidak dibahas oleh Syekh bagaimana posisi kaki kita ketika sholat dalam kondisi berdiri. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, ada orang berdiri itu kadang dia berdiri bertumpu pada sebagian tubuhnya. Ada orang sembahyang berdiri, kemudian kadang-kadang kakinya dimajukan sedikit, ya. Biar apa? Biar kada uyuh. Orang kalau uyuh biasanya dimajukan kakinya, ya. Atau dia bersender pada salah satu tubuhnya. Boleh tidak orang semacam ini
boleh, tidak masalah. Ya, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa, dan ini tidak membatalkan sholat seseorang. Kemudian bagaimana posisi kaki kita ketika kita sholat dalam kondisi berdiri? Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, posisi kaki kita dalam sholat berdiri yang sunnah seperti apa? Apakah rapat? Ya, agak rapat ataukah dibuka lebar? Ya, posisi kaki kita ketika berdiri apakah rapat ataukah lebar itu seperti apa? Maka tidak ada nas di dalam masalah ini bagaimana posisi kaki di waktu berdiri. Ya. Tidak ada nas dalam masalah ini bagaimana posisi kaki dalam kondisi berdiri. Baik itu entah itu tidak ada perintah untuk dirapatkan dan juga tidak ada perintah untuk dilebarkan selebar-lebarnya. Maka kata para ulama, ketika sesuatu itu tidak ada perintahnya, maka dikembalikan posisi kaki itu seperti keadaan biasa orang berdiri. Maka kebiasaan kita berdiri apa? Tidak mengantuk, ya, tidak rapat, ya, dan juga tidak membuka selebar-lebarnya. Pen berdiri tidak mungkin membuka selebarnya semacam ini, tidak mungkin. Dan ketika berdiri pun juga tidak rapat semacam ini. Tetapi kita dalam kondisi normal. Maka berdirilah dalam kondisi normal. Oleh karena itu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kata beliau, la tuqarib wa la tubaid. Kata Abdullah bin Umar, kata beliau, janganlah engkau salat ya terlalu mendekatkan kakimu dan jangan pula engkau terlalu menjauhkan kedua kakimu. Artinya kata beliau, berdirilah dengan seimbang seperti biasanya. Tidak terlalu menjauh dan juga tidak terlalu mendekatkan, ya. Maka berdiri seperti normalnya orang biasanya berdiri, ya. Makanya, ya, kalau kita melihat para sahabat-sahabat Nabi SAW, maka di antaranya Abdullah bin Umar, beliau, ya, tidak merapatkan serapat-rapatnya dan juga tidak merenggangkan serenggang-renggangnya. Maka ini sunnahnya di dalam sholat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Syekh di sini. Jika engkau memulai sholat sambil duduk, maka engkau boleh melanjutkannya dengan berdiri. Menurut kesepakatan ulama, hal ini sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat sambil duduk, kemudian beliau membaca surat sambil duduk. Ketika bacaannya tersisa kurang lebih 30 atau 40 ayat. Beliau berdiri dan terus membaca. Setelah itu beliau ruku, sujud, dan selanjutnya beliau mengerjakan rakaat berikutnya seperti yang ia kerjakan pada rakaat sebelumnya. Berdasarkan hadis Aisyah di atas, dibolehkan memulai sholat sunnah sambil berdiri, kemudian melanjutkannya dengan duduk. Jika engkau mengerjakan sholat sambil duduk, maka duduklah dengan duduk iftirash, seperti duduk tasyahud awal. Dan inilah yang lebih utama, meskipun bisa juga dengan tarabbu bersila, terutama jika memang memiliki uzur, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tidak boleh menonjolkan kaki ketika sholat kecuali karena uzur syar'i. Sholat sambil berbaring diperbolehkan apabila tidak mampu, baik ketika melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunnah. Adapun jika tidak memiliki uzur, maka menurut pendapat yang kuat, tidak dibolehkan mengerjakan sholat sambil berbaring, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Cara melaksanakan sholat sambil berbaring adalah dengan bertumpu miring pada sisi tubuh bagian kanan dengan wajah menghadap kiblat. Karena inilah posisi yang disunnahkan ketika tidur. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW senang mendahulukan bagian kanan dalam memakai sandal, berjalan kaki, dalam memakai sandal, berjalan, bersuci, dan dalam segala hal. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh menjelaskan tentang masalah tadi yang sudah kita singgung, orang sholat dimulai dengan berdiri, kemudian dilanjutkan dengan duduk, itu boleh. Atau sebaliknya dia sholatnya duduk, kemudian dilanjutkan dengan berdiri. Di dalam sholat sunnah itu boleh. Kemudian di sini Syekh menjelaskan sholat duduk
itu utamanya kata beliau, kalau kita sholat duduk, maka utamanya ada dengan cara duduknya iftirash. Iftirash itu seperti duduk tasyahud awal atau duduk seperti duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud. Itu duduknya iftirash. Tetapi sebetulnya tidak ada dalil sebetulnya. Iftirash itu lebih utama daripada tarabbu. Bahkan Nabi SAW ketika sakit beliau duduknya tarabbu. Maka sebetulnya duduknya bersila, bahkan sebagian ahli ilmu mengatakan duduk bersila lebih utama daripada duduk iftirash. Ya, walaupun hadis yang mengatakan wa'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'a, kata Aisyah. Saya melihat Nabi SAW ketika beliau salatnya dengan cara tarabbu, salatnya sambil duduk. Walaupun hadis ini lemah, tetapi para ulama mengatakan salat bersila itu juga boleh. Ya, maka tidak ada masalah. Boleh bersila, boleh duduknya iftirash, atau boleh dengan duduk apapun. Boleh duduk dengan apapun. Berselonjor pun juga sebetulnya boleh. Berselonjor pun juga boleh dalam kondisi duduk. Kalau seandainya dia tidak mampu sholat berdiri, enaknya berselonjor, maka tidak mengapa. Dan berselonjor itu tidak dilarang, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Itu tidak ada larangannya. Ada sebagian orang menganggap kalau berselonjor di masjid atau berabah kakinya menghadap kiblat, itu kada boleh, kada menghormati kiblat dan seterusnya. Atau dia duduk kakinya selonjor menghadap kiblat, itu kada boleh. Ini sebetulnya tidak ada dalil. Ini tidak ada dalil. Maka tidak ada larangan. Ya, maka tidak boleh kita melarang seseorang ketika menyelonjorkan kakinya ke arah kiblat, sedangkan itu tidak ada larangan. Yang khilaf di kalangan para ulama adalah seseorang menyelonjorkan kakinya di depannya mushaf, di depannya Al-Quran. Ini para ulama mengatakan tidak boleh. Ini su'ul adab. Ia tidak beradab dengan Al-Quran. Adapun kalau di depannya kiblat atau di masjid dia selonjorkan, maka itu tidak ada larangannya. Tidak ada larangannya. Maka orang yang melarang harus mendatangkan dalil. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa permasalahan yang tidak disebutkan oleh Syekh dalam masalah berdiri. Saya akan sebutkan permasalahan-permasalahan yang tidak disebutkan oleh Syekh di sini dalam sholat berdiri. Pertama, tentang masalah kaki. Tadi ketika berdiri kita katakan bahwasanya dalam sholat berdiri itu seseorang tidak membuka kakinya selebar-lebarnya dan juga tidak merapatkan kakinya serapat-rapatnya. Tapi dia taruh kakinya dalam kondisi normal. Terus bagaimana kalau seandainya dalam sholat berjamaah? Di dalam sholat berjamaah, seseorang itu berusaha dia merapatkan soft antara satu kaki dengan kaki yang lain. Dia berusaha dia rapatkan. Bedakan ketika berdiri dalam sholat berjamaah dengan sholat berdiri. Dalam sholat berjamaah ketika Anda berdiri, Anda merapatkan, tetapi tidak boleh Anda itu menyakiti orang di samping Anda. Ada orang merapatkan soft sampai kakinya ternaik di kaki orang. Ya, kaki kelingkingnya ditutupi. Ya, ditutupi. Yang ini kepanasan. Dia bergeser dikejar kakinya. Ini tidak boleh. Ini bukan sunnah, ini tazahum. Ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan demikian. Merapatkan saf itu bukan menumpang kaki kita di atas kaki orang, tapi menyampukkan. Ya, bukan di atas kaki menyampuk. Itu merapatkan saf. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika sholat berjamaah, di dalam sholat berjamaah, merapatkan saf itu kapan sih? Sebelum bertakbiratul ihram. Setelah bertakbiratul ihram, kita fokus khusyuk di dalam sholat. Jangan fokus khusyuk mencari kaki orang dan kaki orang. Kada rabat. Maka ini tidak benar. Ulama mengatakan merapatkan saf itu sebelum sholat. Setelah sholat antum khusyuk dengan bacaan antum. Ada sebagian orang tidak khusyuk bacaannya, melihat, oh ini kada rapat di ini. Sibuk melihat, ini kada rapat ini. Ini sibuk dengan melihat kaki, dia tidak sibuk dengan khusyuk. Ini salah. Makanya ulama tidak mengatakan merapatkan saf itu sebelum sholat. Ustaz, walaupun kalau sudah di awal sholat, antum nggak usah peduli sampai kanan kiri antum. Antum fokuskan bacaan. Ya, fokus bacaan. Ada sebagian kita itu pertama kali ketika bangkit dari sholatnya fokus lihat kakinya. Oh ini jauh didekati. Apa macam. Ini yang ada yang terjadi demikian. Padahal tidak demikian sunnahnya. Sunnahnya itu adalah di awal. Posisi kita di awal seperti awal. Ya.
maka kita posisinya khusyuk di dalam sholat. Kecuali ada orang misalnya batal, kita merapatkan, ini ada masalah. Ya. Tapi kalau tidak ada batal, ya sudah antum sholat. Tidak peduli ya orang tersebut mau seperti apa, yang penting posisi antum seperti semula. Ya. Jadi ada sebagian orang itu sibuk dengan apa melihat kaki. Sehingga dia lupa membaca Al-Fatihah atau dia lupa apa yang dia baca. Bahkan hatinya berbicara, ini kenapa orang ini ya makin menjauh hatinya ya berbicara, tidak khusyuk lagi di dalam salat. Ini poin yang penting ya yang harus diperhatikan ketika berdiri di dalam salat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdiri di dalam salat, kemana mata kita memandang? Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, ada satu pandangan yang dilarang di dalam Islam ketika kita di dalam sholat, yaitu memandang ke arah atas. Maka orang ketika sholat dalam kondisi berdiri tidak boleh dia memandang ke arah atas, dilarang. Ya, dilarang. Bahkan ya Allah Subhanahu disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi, "Ma balu aqwam yarfa'una absarahum ila as-sama fi salatihim." Kata Nabi, apa gerangan sekelompok manusia, sekelompok kaum, ya, mereka mengangkat pandangan mereka ke langit di dalam sholat mereka. Maka mengadahkan pandangan ke langit di waktu sholat itu hukumnya makruh, ya. Dan di luar sholat tidak ada masalah, ya. Di luar sholat itu tidak mengapa. Tetapi dalam kondisi sholat maka itu tidak boleh, ya. Adapun di luar sholat, dalilnya apa Ustaz diperbolehkan? Dalilnya adalah firman Allah di dalam Al-Quran, "Qulinduru madza fis samawati wal ardh." Kata Allah, katakan lihatlah apa yang ada di langit dan di bumi. Ini ayat mengatakan boleh kita melihat ke arah langit kalau di luar sholat. Adapun di dalam sholat maka itu tidak diperbolehkan. Kenapa memandang ke arah atas di luar sholat itu tidak diperbolehkan? Maka kata Pak, terjadi macam-macam khilaf di kalangan para ulama, ya. Dikatakan, ya, sebagian ulama mengatakan kenapa dilarang menghadap ke arah atas? Sebagian ulama mengatakan karena itu tidak beradab dengan Allah, tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Karena ya ketika orang sholat itu Allah berada di depannya, ya annal musalli, ya. Seorang yang sedang sholat itu baina yadayillah ta'ala. Dia berada di hadapan Allah. Maka tidak pantas dia sholat menghadap ke arah atas. Ketika antum menghadap seseorang, maka tidak pantas antum menghadap ke arah atas. Ya, maka kata Syekh Utsaimin, ini orang ini tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian sebagian ulama mengatakan, kenapa dilarang menghadap ke arah atas di waktu sholat? Karena itu menafikan khusyuk, meniadakan khusyuk di dalam salat. Dan inilah pendapat yang paling rajih, paling yang kuat. Karena orang yang menghadap ke arah atas ketika di waktu salat ini menafikan khusyuk di dalam salat. Oleh karenanya kata para ulama, menghadap itu tidak boleh menghadap ke arah atas di luar salat. Adapun di waktu doa, di waktu di luar salat maka tidak mengapa. Maka ini adalah sebab kenapa dilarang kita menghadap ke arah atas. Kemudian, kalau begitu, terus kemana orang yang sholat itu menghadap? Ketika dia berdiri, kemana arah pandangannya? Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Sebagian ahlul ilm mengatakan setelah mereka sepakat makruh yang melihat ke arah atas. Sebagian ulama mengatakan pandangannya ke arah bawah, ke arah tempat sujud. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama rahimahullahu taala. Mereka memandang bahwasanya pandangannya ke arah sujud. Sebagian ulama, ya, seperti Imam Bukhari dan mazhab Maliki mengatakan bahwasanya pandangannya ke arah depan. Pandangannya ke arah depan. Kalau dia sholat sendiri maka pandangannya ke arah kiblat. Kalau dia sholat berjamaah maka pandangan makmum. Kalau di belakang imam maka menghadap imam. Kalau dia di samping kanan kiri menghadap ke arah depan. Kalau makmumnya barisan kedua maka menghadap
sop di depannya. Ini ya pendapat Imam Bukhari dan Imam Malik. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau dia sholat di depan Ka'bah maka menghadap ke arah Ka'bah. Matanya menghadap ke arah Ka'bah. Kalau dia sholatnya tidak di hadapan Ka'bah, maka kata mereka sholatnya menghadap ke arah tempat sujud. Ini ada pendapat yang ketiga yang disebutkan oleh ahlul ilm. Taib. Sebagian ulama membedakan antara sholat fardu dengan sholat jenazah. Sebagian ulama mengatakan kalau sholat fardu menghadap ke arah tempat sujud, tetapi kalau dalam sholat jenazah maka mereka menghadap ke arah jenazah. Ya. Sebagian ulama membedakan antara posisi berdiri antara sholat fardu dengan sholat jenazah. Dan ini salah satu juga pendapat dari mazhab Syafi'iyah. Taib. Adapun dalil jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya menghadap ke arah tempat sujud, jumhur berdalil dengan banyak dalil. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rafa'a basaru ila as-sama' fanazalat alladhina hum fi salatihim khashi'un fataqta'a ra'sahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW jika beliau salat, beliau pernah salat menghadap pandangannya ke arah langit. Kemudian turun ayat. Kata Allah, hendaklah seorang itu salat dalam kondisi khusyuk. Kemudian Nabi pun menundukkan pandangannya melihat ke arah bawah, menundukkan kepalanya yaitu melihat ke arah bawah. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang sunnahnya ketika salat itu memandang ke arah tempat sujud. Tetapi hadis ini lemah. Kenapa hadis ini mursal? Mursalnya Ibnu Sirin. Yang sahih adalah hadis ini mursal hadis Ibnu Sirin. Di antara dalil yang kedua di kalangan para ulama adalah hadis Ummi Salamah. Ya. Kata Ummi Salamah, "Kana an-nasu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza qama al-musalli yusalli lam ya'du basaru ahadihim mawdi'a qadamaihi." Kata Ummi Salamah, sesungguhnya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya orang yang sholat, maka pandangan mereka tidak melewati, tidak lebih dari pandangan kaki mereka. Artinya tidak melewati pandangan kaki mereka. Artinya dia melihat ke arah tempat sujudnya, tidak melihat ke arah mana-mana. Ya. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, tapi hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali. Kenapa hadis ini sangat lemah sekali? Karena ya di dalam sanadnya ada seorang rawi yang majhul, yaitu Musa ibni Abdullah dan Mus'ab ibni Abdullah. Ya, maka ya ini adalah majhul. Kemudian juga di dalam sanadnya itu juga Muhammad ibni Ibrahim. Ini seorang rawi yang majhul. Ya, ya. Kemudian ya di dalam hadis ini juga matannya mungkar. Selain rawinya yang majhul 3 orang. Kemudian matanya juga mungkar. Di sini apa? Tidak melewati pandangan mata kakinya. Artinya Nabi SAW ketika salat belum melihat ke arah kaki kedamain. Dan ini mungkar. Dan ini adalah mungkar. Yang masyhur adalah melihat ke arah tempat sujud. Ya, maka para ulama ya melemahkan hadis ini. Di antara dalil juga yang digunakan oleh jumhur ulama tentang masalah seseorang itu ya ketika salat dia melihat ke arah tempat sujudnya adalah hadis Sulaiman. Kata Sulaiman ya Ibni Daud Al-Khulani ya beliau mengatakan faramaqtu Umar fi salatihi fakana basaruhu ila mawdi'i sujudihi. Ya. Kata Sulaiman Ibni Daud Al-Khulani, saya melihat Umar di dalam salatnya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kenapa? Karena sebelumnya itu ada hadis yang panjang. Ya. Berkata Abu Qilabah, telah memberitakan kepadaku 10 dari sahabat Nabi SAW tentang salatnya Rasulullah SAW. Seperti ya rukuknya, sujudnya. Kata Abu Qilabah telah memberitakan kepadaku 10 sahabat Nabi. Menceritakan bagaimana sifat salat Nabi yang sama persis. Yaitu
yaitu adalah sholatnya Umar bin Abdul Aziz. Sholatnya Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya ada seorang rawi yang bernama Sulaiman bin Daud, dia memperhatikan sholatnya Umar bin Abdul Aziz. Karena kata Abu Qilabah, sholatnya Umar bin Abdul Aziz, saya pernah diceritakan persis sama seperti sholatnya Rasulullah. Maka Sulaiman pun melihat, ingin memperhatikan bagaimana sholatnya Umar bin Abdul Aziz. Kata dia, faraqmaqtu Umar fi sholatihi, fakana basaruhu ila mawdi' sujudihi. Maka saya melihat Umar bin Abdul Aziz sholatnya, maka pandangan beliau ke arah tempat sujudnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Kubra. Tapi hadis ini juga hadis yang sangat-sangat lemah. Ya. Kenapa? Karena dalam sanadnya ada Sadaqah Ibn Abdullah As-Samin. Ya. Maka berkata Imam Ahmad, laisa bisyai'. Tidak apa-apa. Maksudnya tidak memiliki sesuatu dalam periwayatan hadis. Ya. Maka ini menunjukkan hadis itu sangat lemah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan hadis munkar. Hadis ini adalah hadis yang munkar. Ya. Maka hadis ini juga hadis yang munkar. Kemudian jumhur juga berdalil dengan hadis Abdullah bin Abbas. Karena Rasulullah SAW idza qama ila shalah yanzur illa ila mawdi' sujudihi. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah jika beliau salat, beliau tidak melihat kecuali di tempat sujudnya. Dan hadis ini juga hadis yang sangat mungkar. Ya, karena di dalam sanadnya ada Ali bin Abi Ali Al-Qurashi. Dia sendirian meriwayatkan hadis ini dan dia adalah seorang rawi yang majhul, tidak diketahui kredibilitasnya dari ilmu hadis. Maka ini semuanya adalah rawi-rawi yang sangat lemah dalam periwayatannya. Ya. Dan banyak dalil-dalil yang digunakan oleh jumhur, tetapi semuanya itu tidak keluar dari hadis-hadis yang sangat lemah, sehingga tidak bisa saling menguatkan. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik dan Imam Bukhari, apa dalil mereka tentang masalah melihat itu ke arah depan? Mereka berdalil dengan sebuah hadis, ya, hadis Aisyah. Kata Aisyah ketika menyebutkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, innahuma ayatan min ayatillah, fa idza ra'aitum dzalika fasallu. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi Aisyah bercerita tentang salat khusyuk, sesungguhnya gerhana bulan gerhana matahari tanda dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Aisyah di akhir hadis tersebut, laqad ra'aitu, Nabi SAW pernah mengatakan, laqad ra'aitu fi maqami hadha kullu syai'in wa attuhu. Kata Nabi, saya melihat di tempat saya ini, kata Nabi SAW, apa yang dijanjikan untukku. Hatta laqad ra'aitu uridu an akhudha qatafan min al-jannah. Hatta hina ra'aitumuni ja'altu ataqaddam. Wa laqad ra'aitu jahannam yuhattimu ba'daha ba'dha. Hina ra'aitumuni ta'akhkhartu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya saya melihat di tempatku ini, kata Nabi SAW, apa yang dijanjikan kepadaku, sampai-sampai saya melihat surga. Pengen saya jangkau surga tersebut, maka saya maju, kata Nabi. Dan ketika saya ditampakkan di depan saya ini neraka, makanya saya mundur, kata Nabi SAW. Berarti Nabi, kata Imam Malik dan Imam Bukhari, berdalil dengan hadis ini, Rasulullah SAW ketika beliau salatnya melihat ke arah depan. Kemudian yang terdalil juga, yang digunakan dalil juga oleh sebagian ahlul ilm tentang masalah ini adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallam ra'a fi ashabi ta'akhwan faqala lahum taqaddamu fa'tammu bi wa liyatamma bikum man ba'dakum wa liyatamma bikum man ba'dakum. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah SAW melihat sebagian sahabatnya itu agak mundur, atau terlambat datang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, taqaddamu, majulah, kata Nabi SAW. Fa'tammu bi, ikutilah aku, waliyatamma bikum man ba'dakum. Dan orang yang di belakang kalian mengikuti kalian. Hadis ini, perkataan Nabi, ikutilah aku, dan orang yang di belakang kalian mengikuti kalian. Ini menunjukkan, kalau kita ingin mengikuti orang di depan kita dengan melihat arah depan. Tidak mungkin kita bisa mengikuti orang di depan kita kalau kita tidak melihat. Bagaimana kita bisa mengikuti imam? Tentunya dengan cara melihat. Makanya ini di antara dalil digunakan oleh Imam Bukhari dan Imam Malik. Kata beliau melihat ke arah depan. Intinya, di dalam berdiri itu sebetulnya tidak ada masalah melihat ke arah tempat sujud ataukah melihat ke arah depan. Kedua-duanya boleh, tidak ada masalah. Yang ada adalah para ulama khilaf mana yang lebih
yang lebih baik. Tetapi semua ulama sepakat. Kalau seandainya antum melihat ke arah tempat sujud itu lebih khusyuk, tidak ada masalah, lakukan, ya. Atau seseorang melihat ke arah depan dia lebih khusyuk, maka itu tidak ada masalah itu lakukan. Mana yang lebih khusyuk bagi seorang tersebut. Tapi kalau sama-sama khusyuk, mana yang dipilih di sini khilaf di kalangan para ulama. Artinya tidak dilarang melihat ke arah tempat sujud dan juga tidak dilarang melihat ke arah depan. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang saya akan rincikan lagi permasalahan melihat ini, tapi karena keterbatasan waktu ya mungkin kita cukupkan sampai sekarang. Mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, baik. Ya kita jawab pertanyaan. Ya. Insya Allah nanti masalah ini kita akan bahas lagi pada minggu depan ya, karena masih ada permasalahan dalam masalah berdiri di waktu salat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan kepada pian dan keluarga serta jamaah seluruhnya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana shaf para wanita ketika berjamaah? Jazakumullah khairan. Shaf wanita ketika berjamaah, kalau dia berjamaah imamnya wanita, ya antara wanita imamnya wanita, maka imamnya tidak maju, imamnya di tengah ya, tapi satu barisan, di dalam satu barisan tidak maju. Tetapi kalau dia berjamaah, bagaimana shaf wanita? Maka kalau dia berjamaah dengan laki-laki, ya maka shaf wanita adalah dia memulai dari depan, ya dari depan, kemudian dari ke belakang terus ke belakang. Ya, ini bagi yang memandang bahwasanya hadis Nabi SAW sebaik-baik shaf wanita adalah di belakang, itu kalau seandainya tidak dipisah. Tapi kalau seandainya dipisah, maka dia sama seperti laki-laki, yaitu dia ke depan, tidak ke belakang memulainya. Taib. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz mau bertanya, bagaimana batasan nazar yang sesuai syariat? Berapa menit boleh melihat dan apa saja boleh dilihat? Ini nazar yang mana ini? Nazar. Kalau nazar dalam pernikahan, itu boleh melihat sepuas-puasnya sampai dia puas, ya. Makanya Nabi SAW ketika ada perempuan yang menawarkan dirinya, Nabi melihat ke atas, ke bawah, dilihat oleh Nabi sampai dia puas. Maka kalau laki-laki melihat akhwat, pandang dia, ya sepuas-puasnya sampai dia tahu betul wajahnya dan semisalnya. Kalau dia masih bingung, ya masih kedepas, pandang lagi, tidak ada masalah. Ya, karena itu nazar itu diperbolehkan sampai dia yakin. Kadang sebagian orang kadang malu-malu, ya sambil lirik-lirikan, ya melihat apa macam. Tapi dia tidak melihat dengan jelas, itu keliru. Lihat, ya tatap. Kalau itu betul, ya sudah. Taib. Izin bertanya Ustaz, ulun pernah sakit dan opname di rumah sakit. Saat itu ulun sholat dalam kondisi duduk. Padahal mungkin ulun sanggup sholat berdiri. Karena ketika dalam kondisi berdiri, darah naik ke dalam impusan. Apa yang termasuk uzur Ustaz? Itu termasuk uzur. Kalau dalam sholat dia berdiri, ya, menimbulkan mudarat bagi tubuhnya, maka dia sholat dalam kondisi duduk. Ini uzur. Afwan Ustaz, izin bertanya, bolehkah kita mandi dan wudu dengan air keran yang dipanaskan menggunakan mesin pemanas air? Boleh, tidak ada masalah. Tidak mengapa, tidak ada larangan dalam masalah ini. Adapun hadis yang mengatakan dilarang menggunakan air musyammas, air yang kena panas matahari, itu hadis yang sangat lemah. Assalamualaikum, mau bertanya, bagaimana jika ketika sholat mata dalam keadaan terpejam agak khusyuk? Tidak boleh sebetulnya. Ya, karena takmidul ain itu makruh di dalam sholat. Memejamkan mata dalam sholat itu makruh agar biar lebih khusyuk. Karena tidak ada tata cara dari Nabi agar kita khusyuk dalam sholat kita memejamkan mata kita. Tapi yang benar adalah seseorang melihat tadi di tempat sujudnya atau dia melihat ke arah depan, ya, melihat ke arah depan, tidak memejamkan matanya. Wallahu a'lam. Taib. Ini yang mungkin bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.